Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Ibu Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hashim Seblak Jombang, Ibu Nyai Hajah Nur Laili Rahmah, dan juga anggota Majelis Pengasuh Ibu Nyai Hajah Mahsunah Faruk. Yang saya hormati jajaran pengurus yayasan, baik pengurus harian atau pelaksana yayasan, Direktur Pendidikan, Direktur Pondok Pesantren. Yang saya hormati para pimpinan unit, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, dan juga Kepala TK dan PAUD beserta seluruh jajarannya. Ingkang kaula hormati para asatidz dan ustadzat dan guru di Pondok Pesantren Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hashim Seblak Jombang. Yang saya hormati, tadi belum disebut, pimpinan Madrasah Diniyah Khairiyah Hashim, dan ingkang kaula hormati para wali murid, para wali santri Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang, dan tidak lupa seluruh santri, baik santri putra ataupun santri putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Khairiyah Hashim Seblak Jombang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalu menika kita saged ngempal di majelis menika dalam acara rutinan kita nggih menika malam Ahad Wage, dan malam ini kita juga masuk pada malam 21 Rabiul Awal. Jadi rutinan menika di bulan ini niki sareng dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya wonten majelis menika saestu-estu angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita niati untuk zikra atau ta'zim Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya lan keluarga kita semuanya tansah pinaringan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kelak nanti di akhirat. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salawat lan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan ini beliau terlahir manusia yang bukan manusia biasa, karena beliau adalah Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Rasulullah memang adalah basyar, tetapi bukan seperti manusia biasa. Para mila menika, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memang tetap mengaji adabul alim wal muta'allim, tetapi nanti kita kaitkan karena ini momentum yang luar biasa, sehingga ini kesempatan bagi kita untuk membaca kembali, untuk mengulas sirah nabawiyah.
Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti niku seorang ulama besar di abad akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-10. Beliau niki wafat kalau ndak salah tahun 9 Hijriah. Niki nopo niki miki kok wis pedhot-pedhot niki. Mosok wis wayahe mulih niki. Cek kait munggah. Bon aman Pak War. Napa dijoli malih ta Gus Faiz? Betul 3 ta pinten. Dawuhi Imam Jalaluddin As-Suyuti, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau peringatan Maulid niki setidaknya berisi 5 hal. Yang pertama, di dalam peringatan Maulid itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Niki wau di majelis ini tadi sudah ada yang membacakan ayat Al-Qur'an. Nanti kita tengah-tengah menyampaikan juga akan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Lalu yang kedua, di dalamnya dibaca sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah membaca bareng-bareng Maulid Ad-Dibai, pimpin oleh adik-adik santriwati tadi. Lalu di dalamnya kita juga membahas tentang sirah nabawiyah untuk ngecas kembali, untuk kita melakukan evaluasi diri kita lihat uswah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, ada silaturrahim. Nah ini ada silaturrahim nih. Jangan rawuh ke sini, silaturrahim dengan putra putri panjenengan. Sak selapanan gak ketemu terus wayahe sambangan. Niki silaturrahim antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Termasuk silaturrahim di antara sesama wali santri. Termasuk silaturrahim dengan pengurus yayasan, dengan pimpinan unit. Insya Allah niki sebagaimana sabda Rasulullah SAW, silaturrahim itu bisa membuat umur panjang dan umur kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Terus wonten doa di dalamnya. Ada doa silaturahim, tiang sepah ketemu putra putri. Nggih. Ini jenengan dongaaken. Sing ndek pondok nyuwun donga, Pak, jenengan dongaaken. Terus di majelis ini kita doa. Kita juga doa. Sing terakhir niku wonten konsumsine, wonten makanane. Lah ini kan wonten, cuma ketoke durung niki. Nah ini kita sih proses niki. Alhamdulillah. Kantos. Nggih, tes. Wis econe ngeten nggih, masih ono kabele gak masalah. Ketoke guaya gak ono kabele, tapi pedhot-pedhot nggih cuma ono kabele sing penting lancar, nggih. Dados yang terakhir niki wonten makanan yang niki insyaallah barokah. Puntala. Makanya tadi disampaikan oleh MC, ini dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi ini didanai murni oleh anggota komunitas pengajian Ahad Waqi. Wah niki luar biasa niki. Nah nanti baru nek ana kurange menghubungi Gus Faiz. Nek mboten kurang nggih alhamdulillah. Maulid niki para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niku sing mboten nangsal niku lek diisi dengan hal-hal yang mungkar.
Makanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari niku nggadah tulisan risalah satu kitab kecil judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulida Bil Munkarat. Niku terjemahannya ngeten, peringatan At-Tanbihat Al-Wajibat. Ini peringatan yang wajib yang harus disampaikan kepada siapa? Liman yasna, bagi orang yang membuat peringatan Maulid tapi bil mungkarot, dengan diisi hal-hal yang mungkar. Niki sing mboten angsal. Ini kan dulu sekian tahun yang lalu pernah rame gara-gara kitab ini dikutip judulnya tapi mboten utuh. Mek sampai liman yasna al maulid. Jadi koyok-koyok Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari niku melarang peringatan Maulid Nabi. Padahal ono tutukani bil mungkarot. Karena beliau melihat ketika itu ada fakta mosok ono peringatan Maulid tapi diisi dengan biduanita. Sing pakaiane zaman itu wis koyok ngono. Makanya kemudian beliau menulis risalah niku wau. Lah, peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam niku yang sering didawuhkan oleh Gus Baha, jenengan mirsani. Dan YouTube niku kathah. Niku dalil sing sering didamel niku adalah dalilnya Abu Lahab. Dados Abu Lahab niku para rawuh niku ketika adik iparnya beliau, karena Sayyidah Aminah niku garwanipun estrinipun Sayyid Abdullah. Kan Sayyid Abdullah niki sampun wafat ketika Hadratur Rasul itu masih dalam kandungan. Kemudian ketika lahir keponakannya Abu Lahab niku nama aslinya Abdul Uzza. Niku Abu Lahab niku ngenten-ngenteni ponakanku iki gak lahir-lahir. Pagi lahir dikabari. Sampun lahir. Lanang napa wedok? Jaler. Weneng Abu Lahab niku. Sampai karena bahagianya Abu Lahab niku gadah budak perempuan namanya Thuwaibah. Akhirnya Thuwaibah niku dibebaskan karena menunjukkan kegembiraan atas lahirnya keponakan beliau. Inilah yang ternyata di dalam Sahih Bukhari dan di dalam kitab-kitab yang lain, ya, termasuk dikutip oleh As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Niki kitabe kula beto. Judulnya kitab niki Mafahim Yajibu Antusahah. Niki wonten judul Qissatu Idki Thuwaibah. Itu menjelaskan kisah bebasnya Thuwaibah yang dibebaskan oleh Abu Thalib. Singkat cerita, Al-Abbas niku saudaranya Abu Lahab juga. Karena Al-Abbas itu termasuk pakdinya atau pamannya Rasulullah, yang kemudian punya putra, salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas. Niku ketika Abu Lahab niki sudah mati. Jadi Abu Lahab itu kan terbunuh. Abu Lahab niki mati. Ketika sudah mati niku, kemudian di dalam mimpi Al-Abbas ini kemudian ro'a Aba Lahabin fin naumi ba'da wafatihi fasa'alahu an halihi faqal. Ya. Singkat cerita, Abu Lahab niki cerita bahwa dhek niku mendapatkan siksa, tetapi wa innahu, siksa ini la yukhaffafu alayya fi kulli yaumil itsnain. Jadi teman sesungguhnya bahwa siksa terhadapku ini itu diringankan setiap hari Senin. Ternyata gara-gara nopo? Gara-gara
kebahagiaan Abu Lahab ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, sampai kemudian membebaskan budaknya namanya Thuwaibah. Ini ada perdebatan ulama di dalamnya. Iki kok iso? Padahal Abu Lahab itu jelas-jelas kafir. Jelas-jelas dalam surah Al-Lahab niku tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus Allah sampun dawuh dinas sayasla naron dzatalahab. Loh kan ngoten. Pasti Abu Lahab ini masuk neraka, yang neraka itu apinya itu dzatalahab. Nemen lah. Jadi ada dua kata lahab di situ. Ini lahab yang bahasa Arab, bukan lahab bahasa Indonesia. Nah, lahab bahasa Indonesia beda maneh. Ono merek beras, beras merek lahab, kan beda nih. Niku ndamel P, lah niki ndamel bak. Kalau ditulis ya B lah. Abu Lahab itu kan namanya Abdul Uzza para rawuh. Niku dijuluki, diceluk Abu Lahab niku karena waktu itu ini memang orangnya tuh ganteng. Kalau orang melihat tuh wajahnya itu memancarkan seperti kilatan cahaya, maka mendapatkan lakop Abu Lahab. Istrinya itu wanita cantik, makanya disebut dengan Ummu Jamil. Tapi ini suami istri ini sehidup semati dan nanti seneraka, karena istrinya itu sangat mendukung perjuangan Abu Lahab dalam memusuhi Hadratur Rasul. Nah, jadi Abu Lahab jelas masuk neraka. Karena ketika sebelum turunnya surah Al-Lahab, kalau panjenengan pirsani di Tafsirul Jalalain, itu kan Rasulullah memanggil orang-orang. Beliau naik di atas bukit, ya, lalu memanggil orang-orang, termasuk Abu Lahab itu datang. Lalu Rasulullah mengatakan begini, kalian percaya apa enggak kalau di balik bukit ini, di balik gunung ini ada musuh yang siap menyerang? Karena Rasulullah itu orang yang terpercaya, yang sudah digelari Al-Amin. Semuanya mengatakan, kami percaya wahai Muhammad. Tiba-tiba moro-moro pamannya, Pak D-nya ini namanya Abdul Uzza ini tanya begini, alihadza da'autaka ya Muhammad, alihadza da'autani ya Muhammad. Apakah hanya karena begini nih engkau memanggil kami, memanggil saya, ya, memanggil kami untuk urusan begini nih? Itulah kemudian Abu Lahab itu tambah terang-terangan betul-betul membenci Rasulullah sekaligus membenci dakwahnya. Jadi Abu Lahab itu orangnya double, membenci kepribadi Rasulullah sekaligus membenci dakwah Islam. Makanya kemudian saya selanaron zatalahab. Lah kemudian ulama-ulama mengatakan begini, lu kok iso? Kan orang kafir itu, ya, mereka ini kalau melakukan amal, amalnya itu haba'am manthura, amalnya itu sia-sia. Kenapa? Karena amal ini tidak ada passwordnya. Password utamanya kan iman. Iman, sholat, ini menjadi password yang bisa membuka kunci amal yang kita lakukan di dunia. Ini kan mereka tidak punya. Kok iso Abu Lahab itu kemudian siksanya diringankan? Nah, maka di sini ada beberapa penjelasan ulama yang dikutip oleh Sayyid Muhammad ibnu Alawi al-Maliki al-Hasani, ya, di antaranya oleh Al-Alama Muhammad ibnu Umar, ada Al-Hafidh Al-Baghawi. Itu mengatakan begini, fatakhfiful adzabi anhu, keringanan azab terhadap Abu Lahab, innama huwa karomatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena karomah, karena Hadratul Rasul itu sosok yang luar biasa, sehingga karomahnya itu bisa meringankan orang yang kafir selama hidupnya, yang tidak percaya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga azabnya ini setiap hari Senin niku itu mendapat keringanan. Jadi bahasa itu oleh dispensasi ngoten lho.
Jadi bukan karena kekufurannya, bukan karena membebaskan Thuwaibah tadi, itu juga luar biasa yang dilakukan Abu Lahab, tetapi karena karomahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu kita tarik ke sini, lawong Abu Lahab mawon sing jelas-jelas mboten gadah iman, itu saja bisa mendapat keringanan karena karomahnya Kanjeng Nabi, kan gitu. Karena kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nopo malih kula lan panjenengan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Rasulullah niki, ya, paling enggak iku ketika peringatan Maulid wis seneng ngoy. Nek durung iso nglakoni sing ngene, ojo ditolak. Jangan kemudian mengatakan, "Wih, ku ajaran ndak bener." Enggak, tapi kita harus mengakui kekurangan kita, tapi tetap kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Hadratur Rasul, dan juga kita tunjukkan kebahagiaan kita atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Terus kerangka berpikirnya nih ngoten. Lah lek Abu Lahab, lah kok ono ndek kono sing katanya ngarani lek Maulid iku bid'ah. Iki duline kurang adoh, ngopine kurang pahit, kurang kental, ngoten Gus Faiz nggih. Dadi itu harus dikaji. Makanya sampai termasuk niki kitab Mafahim ini menjelaskan tentang bid'ah. Sakjane bid'ah iku apa sih? Ojo dididik ngarani ngene. Niku penjelasannya luas. Niku Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari nggih nulis kitab judulnya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Pramila menika para rawuh, para hadirin lan hadirat rahimakumullah, pengawasan Ahad Wage niki monggo kita niati sekaligus ta'zim. Kita hormat, kita mengagungkan, sekaligus zikra. Kita melakukan peringatan, yang peringatan ini untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing, evaluasi diri kita, yaitu terhadap Maulidur Rasul. Kita melihat sepanjang kehidupannya Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai orang tua, awake dhewe iki dadi wong tua iku kira-kira wis pirang persen meneladani Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe dadi anak, nggih, wis pirang persen meneladani Kanjeng Nabi, bagaimana hormat beliau kepada ibundanya yang ketika masih umur sekian sudah ditinggal, lalu kepada orang-orang yang ramut beliau, pada Abu Thalib, ya, kepada Abdul Muttalib kakek beliau, lalu kepada orang lain seperti apa. Kalau kita sebagai suami, ya, yang punya istri, sebagai kepala keluarga, sudah berapa persenkah kita berusaha meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena sesungguhnya agama ini yang nanti dilandasi dengan ilmu, nanti endingnya itu mesti akhlak. Makanya kitab niki para rawuh Adabul Alim wal Muta'allim. Lek jenengan mboten percaya, jenengan buka kitab Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsirul Qur'anil Azim niku Jalalain niku judulnya ngoten, Ibnu Katsir itu sami. Hanya kemudian dinisbatkan pada penulisnya sehingga dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Jenengan buka tentang tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Qalam yang Allah dawuh, yang di situ Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan pujian itu ada 4 jenisnya. Ada pujian itu al-qadimu 'alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Itu mengajarkan pada hambanya cek muji. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku Allah memuji pada dirinya sendiri, tapi mengajarkan pada hambanya. Lah pujian bagi Allah itu sifatnya alhamdulillah. Jadi bukan hamidtu Allah, saya sudah memuji Allah, enggak, tapi alhamdu. Napa beda nih? Menggunakan fiil kata kerja dengan menggunakan isim kata benda.
Nek alhamdu niku kan lek diarteni Jawa kan utawi sekabehane puji. Kan ngoten nggih? Maka alhamdu niku yang menggunakan isim, apalagi ada alnya, yang alnya ini menunjukkan listighraqil jin, semua jenis pujian iku lillah. Itu ternyata lebih kuat kalau menggunakan bentuk isim. Kenapa? Karena isim itu tidak dibatasi oleh zaman, oleh waktu. Niki guru nahwu paham. Tapi nek fi'il itu mesti dibatasi waktu. Fi'il madhi sudah lampau, mudhari' sedang atau hal atau istiqbal atau hal atau mustakbal akan datang. Fi'il amar mesti mustakbal, pekerjaan belum dilewati. Tapi kalau sudah dilakukan jadi madhi. Tapi nek niki menggunakan isim itu kuat. Contoh lain dalam ayat, Allah niku memanggil orang-orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang sing wis menyatakan keimanannya, wis duwe iman. Niki levelnya macam-macam. Ono sing mari syahadat tok, KTP-ne Islam, salate bolong-bolong. Tapi mriki mboten rawuh, mboten wonten mriki, niku ten Jawi mrika. Ono sing salate ku mek maghrib isya tok. Zuhur asar nyambut gawe. Subuh rada awan titik. Lho niki amanu semua niku. Tapi bandingkan ketika Allah mensifati orang yang beriman, yang keimanannya sudah kokoh, itu tidak menggunakan fi'il, tapi menggunakan isim fa'il. Contoh, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Lo menggunakan mukminun. Cirinya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri pertama, terus ada ciri berikutnya dan seterusnya. Niku pakai mukmin. Contoh lain dalam ayat lain, surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Lho dinamel imam innamal mu'minuna alladzina. Lah niku bedane. Terus yang kedua napa? Pujian dari Al-Qadim ya kepada Al-Huduth. Pujian Allah kepada makhluk. Inilah pujian Allah kepada makhluk itu, contohnya adalah kepada makhluk yang luar biasa, yaitu Hadratur Rasul. Ayat 4 surah Al-Qalam niku wau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Niki tirose tafsir. Di situ menggunakan la'ala khuluqin, itu ala itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ada akhlak. Pasti semua perilakunya itu la'ala khuluqin azim. Makanya pakai ala. Jadi kayak uang numpak apa gitu ya. Ala ajlisu atau ajlisu al-an alal kursi. Niki mesti di dhuwur kursi terus. Ini ala. Lah kalau fauqa ini kan ada jarak dan ala itu nempel. Fauqa kan kata sendiri gini, as-saqfu fauqal bilad. Ini atap ini di atasnya lantai. Itu fauqa. Tapi kalau ala itu nempel dan itu tidak ada jarak seperti fauqa. Itu dalam bahasa Arab ngoten. Lah niku ten tafsir Ibnu Katsir para rawuh niku dijelasaken ngeten. Riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan begini, wa innaka la'ala khuluqin azim, ai wa innaka la'ala dinin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu betul-betul ngugemi ing atase agama yang agung. Lalu ada riwayat lain, Qatadah dikutip Ibnu Katsir, wa innaka la'ala adabin azim. Khuluq ai adab. Dulu pernah kita bahas, nopo bedane akhlak dengan adab. Tapi di situ ada riwayat yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, ay wa innaka la'ala adabin azim. Terus apa kaitannya dengan agama? Agama ini
harus diilmoni, yang ilmu ini yang kemudian nanti mengantarkan pada akhlak yang luhur. Jadi orang yang sudah beretika yang baik, akhlaknya baik, dia sesungguhnya sudah mengimplementasikan agama ini secara benar. Nah, ono uang powinter gelare sampai sondol langit, tapi jek sering nyakiti wong liya, nyakiti keluarganya, baik secara verbal atau perbuatan, ini berarti ada sesuatu yang belum selesai dengan diri seseorang itu. Karena Rasulullah dawuh, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Lu kan jelas niku. Jenengan pirsani akhlak Rasulullah niku. Nggih, para rawuh. Bapak-bapak, nggih. Rasulullah nate dawuh ngene. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya dan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik yang memperlakukan istri dan keluargaku. Nah, ini kan menjadi satu renungan bagi kita. Sudahkah kita seperti itu? Makanya ilmu sak dhuwur-dhuwure nopo gelare sampai umpama jabatan akademik tertinggi, profesor lah katakanlah. Kok kemudian perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya, ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Karena khuluqin azim ay ala dinin azim ay ala adabin azim. Karena endingnya niku, makanya niki ketemu kita sampai pada pembahasan kemarin belum selesai. Wa qala ba'dhum at-tauhidu yujibul iman faman la imana lahu la tauhida lahu. Lanjutannya niki. Wal imanu yujibus syari'ata. Tiang sing pun iman niku konsekuensinya mengharuskan dia ini melakukan hukum-hukum syariat. Syariat niku napa para rawuh? Kalau kita melihat di dalam ayat di surah Asy-Syura ayat 9 kalau tidak salah, Allah dawuh, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ya. Wa Isa afan an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Syara'alakum minad din. Jadi kalau dilihat ayat niki, syariat niku luas para rawuh. Sehingga syariat niku mencakup dari sisi akidah. Makanya kalau kita lihat di hadis kedua di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, malaikat Jibril niku ngerawuhi Kanjeng Nabi nyamar dadi wong guanteng, putih, kelambine yo bersih. Sahabat-sahabat ndak ada yang kenal, iki sopo iki. Tiba-tiba dengkule ini ditempelaken teng dengkule Kanjeng Nabi. Moro-moro minta penjelasan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Terus tanya, kapan kiamat itu? Kan gitu. Terus dijawab Nabi, mal mas'ulu anhu a'lamu minasail. Tidaklah yang bertanya itu tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Ya sudahlah, kalau gitu tunjukkan tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Wah, dijelaskan oleh Hadratur Rasul. Setiap Rasulullah menjawab pertanyaan tadi itu, orang ini bilang begini, sodakta, leres panjenengan. Sahabat bingung, iki jane sapa to wong iki? Takok, begitu dijawab, kok kemudian Anda benar. Kira-kira mau jenengan wonten tanglet, monggo tanglet. Mari tanglet dijawab, nggih leres jenengan, leres, bener-bener. Lah iki ngetes, apa takok temenan? Kan maling ngoten. Singkat cerita, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, iman, rukun iman itu, Islam, rukun Islam, ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tanya kiamat. Setelah itu pergi orang ini. Sahabat-sahabat bertanya-tanya dalam benak, iki sopo iki? Kanjeng Nabi tanya duluan, tahukah kalian siapa yang datang tadi itu? Mboten semerap Kanjeng Nabi, kami ini penasaran, sinten niku wau? Kata Rasulullah, atani Jibril yu'allimukum dinakum.
Jibril datang kepadaku untuk mengajar kepada kalian agama kalian. Maka dari sini difahami syariat ini sesuai ayat tadi, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha al-ayat dan seterusnya tadi niku. Maka konteks syariat itu ada 3 ini. Ada dimensi iman, ini akidah. Dimensi iman ini akidah. Makanya akidah niki kalau dikuati akidah ini, prestasinya ada di mana? Di dimensi syariat. Jadi iman itu setelah rukun iman yang 6 itu, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi niku rukun Islam. Maka di rukun Islam inilah yang kemudian inilah implementasi pelaksanaan peningkatan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah yang nanti kalau rukun iman nanti, yang iman tadi itu memunculkan ilmu namanya ilmul kalam, ilmu tauhid. Syariat yang tengah ini ya, dimensi Islamnya ini muncul aturan. Salat harus bersuci dimulai dari toharo, muncullah fikih. Tapi fikih tidak hanya itu, makanya fikih ada pembahasan kitabul ibadat. Tidak hanya itu, ada munakahat, ada muamalat, kan ngoten. Lah muamalat itu mengatur kehidupan manusia. Ya. Jadi di breakdown dari ajaran-ajaran ini itu dari sumbernya Quran, hadis. Kemudian muncul ijtihad. Kenapa? Karena Quran itu universal. Sehingga nilai-nilainya sudah ada, tapi tidak semua hal itu secara secara langsung, secara zahir kata-katanya muncul. Maka ketika muncul perkembangan zaman, maka Al-Qur'an tetap bisa menjawab tantangan zaman itu, maka dibutuhkan ijtihad itu tadi. Syariat. Lah syariat niki yang tengah niki Islam harus dijiwai dengan ihsan. Makanya ihsan niki para rawuh, ihsan inilah buah dari iman Islam itu ihsan. Lah ihsan itu implementasinya dengan akhlak dan adab niku. Makanya di sini lanjutannya kan wal imanu yujibu syariah. Nek wong nggih enggak punya adab berarti ihsannya kan enggak muncul. Berarti dia seakan-akan enggak melakukan syariat. Karena buahnya itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ini oleh ulama-ulama sufi para rawuh niki difahami ada makom namanya makom musyahadah, ada namanya makom muqarabah. Nek makom muqarabah niku anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Niki makom musyahadah. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka makom muraqabah. Napa maksudnya? Jenengan buah dari ibadah yang jenengan lakukan, maka jenengan apik nang wong, nang keluarga apik, nang anak apik, nang tangga yo apik. Kenapa? Karena selalu merasa nggih melihat Allah. Allah niku nek sakniki di dunia ini secara zahir kasat mata mboten saged dilihat, tapi bisa dirasakan. Orang itu kalau sudah musyahadah niku ati ketemu niku wis gak ono sing diwedeni. Berarti gak ono sing diwedeni itu duduk ngelanggar aturane mboten. Tapi gak wedi kalih uang niki yang disebut dalam surah Yunus niku ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu dia ndak punya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggih. Jadi kita melakukan apapun niku merasa ono pangeran. Gak wani macam-macam. Takwa itu kan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sehingga kate melakukan pelanggaran gak wani. Ya. Umpama ada suami istri kerjane tebe. Sutu induk jopo, sutu induk jero. Tapi ate macem-macem. Nggih. Eling pangeran. Gak wani. Duduk koyok sing ndek truk-truk niku. Lek nduk jopo wani, ndek jero jangan lupa jarine truk nggih mburine kamakola truk. Jangan lupa hapus pesan sebelum pulang. Wah, ini repot ini. Niku berarti ihsannya
makom muraqabah saja ndak ada, apalagi makom musyahadah. Atau lek mboten saged niku, paling enggak jenengan merasa diawasi. Ya. Berarti jenengan kalau ndak bisa itu, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Niku kalau biasa lek nggawe contoh ten arek-arek pas ngaos niku gampangnya ngeten. Santri-santri biasa lek kate salat kan dadak guyon karo koncone. Apa kok guyon? Karena pertama memang merasa bahwa sholat itu belum menjadi kebutuhan, itu jek kewajiban, apa meneh jamaah ya wajib. Terus yang kedua, gak ono sing ngawasi, gak ono pengurus, gak ono ustate, gak ono guse, gak ono iyai ini, gak ono bunya ini, mau ndak ada di situ. Akhirnya guyon. Tapi coba kalau umpama tiba-tiba di situ, asalnya kan wonten niku lari sing kadang-kadang guyon niku. Wis takbiratul ihram koncone jek digudha, rukuke ditarik. Ngene barang. Moro-moro ngerti ana bunyai, tiba-tiba bunyai mahsunah rawuh ndek mburi, moro diceblek. Atau moro nglir lho ana bunyai, mesti langsung meneng. Wis kaya-kaya iku gak guyon. Padahal jek tas iku mang guyon. Soalnya ngerti. Lah niku kan jelas-jelas ketok wonten bunyai mahsunah rawuh. Atau Gus Faiz rawuh, gak wani rame. Tapi ihsan itu merasa terawasi walaupun bunyai mahsunah atau Gus Faiz tidak ada di lokasi. Jadi kaya-kaya wis ono sing ngawasi. Lah ini yang paling kuat ihsan itu adalah ketika kita merasa bahwa kita dimanapun selalu diawasi. Maka kalau merasa begitu, itulah yang memunculkan adab yang baik. Makanya orang mau nyakiti orang mikir, aku ati ngomong ngene iki, aku diomongi dipisui yo gak seneng, mosok aku misui uang. Akhirnya gak situ. Maro eling ya Allah, kula niki diawasi. Kabeh itu dicatet. Walaqad khalaqnal insan. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan surah Qaf niku. Sungguh kami ciptakan manusia, ya. Ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu, dan kami tahu apa yang kerenteke ati jek waswase di jero ati wis ngerti. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada yang terlafadzkan satu ucapan pun yang tidak dicatat oleh malaikat. Kalau di ayat itu disebut raqibun atid. Kalau di Al-Fitor disebut kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Lu kan ngoten. Makanya di sini al-iman yujibus syariah. Jadi syariat itu ngoten. Iman ini berkonsekuensi pada melakukan syariat. Lah syariat niki yang secara Islam tadi itu, salat, zakat, puasa, haji man istata'a ilaihi sabila, niku orang sehebat apapun ibadahnya itu tetap syariat harus dijalankan. Nggak bisa kemudian mengatakan begini, saya ini sudah saking dekatnya dengan Allah, maka sholat itu sebenarnya sudah tidak wajib bagi saya. Saya sudah boleh melakukan ini. Itulah yang kemarin muncul seperti yang dikritik dalam film Walid. Orang yang sudah levelnya ibadahnya luar biasa terus dia boleh melanggar syariat, tetap tidak bisa. Ini namanya kebablasan. Jenengan nek maos manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kan wonten cerita, Syekh Abdul Qadir itu pernah didatangi iblis yang menyamar suara yang mengatakan begini, "Hei Abdul Qadir, ibadahmu levelnya sudah sangat tinggi, mulai sekarang sholat tidak lagi wajib kepada engkau." Langsung dibentak oleh Abdul Qadir, "Pergi kau, setan, iblis." Karena syariat tetap wajib. Bukti ini napa? Hadratur Rasul, Kanjeng Nabi sing luar biasa niku tetap akhlaknya jalan, syariatnya tetap jalan. Tidak ada ceritanya kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, "Oh saya tidak sholat tidak apa-apa." Tidak ada. Bahkan beliau justru luar biasa sholatnya. Sampai-sampai ketika sholat niku kakinya bengkak, sholat malam, Sayyidah Aisyah tanglet,
Kanjeng Nabi jenengan kok sampai kados ngeten niki? Kan jenengan ini dosane pun diampuni kali Gusti Allah. Napa jawabe Kanjeng Nabi? Afala akunu abdan syakura. Atau dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan, ya riwayat lain dikatakan begini, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku gak oleh nek aku iki seneng lek dadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya bukti kesyukuran kita itu termasuk mengimplementasikan ihsan, akhlak yang baik setelah kita tetap mengawal syariat-syariat yang zahir tetap kita lakukan, tapi harus dijiwai. Karena nek sholat mboten dijiwai ya sholat, gugur kewajiban secara fikih. Tapi kan kemudian tidak bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Makanya ana wong sing ketoke sholat tapi kok perilakunya masih belum tanha anil fahsya wal mungkar, ini berarti masih ada yang tidak beres dengan sholat kita. Parameternya ngoten mawon gampangane. Nggih. Nah, faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhid lahu. Lek wong syariate gak ono, maka sajane wong iki imannya dipertanyakan, wala tauhid lahu, tauhidnya nggih dipertanyakan. Wasyari'atu tujibul adaba. Lah ini lanjutannya. Syariat niku mengharuskan kemudian konsekuensinya memunculkan adab. Maka adab niku sifatnya luas. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam niku nulis kitab judulnya Syajaratul Ma'arif. Niku isinya tentang adab, tentang ihsan. Adab kepada Allah, kutip ayatnya ini. Adab kepada para malaikat, pada nabi-nabi, pada sesama manusia, kepada hewan, kepada binatang, itu ada adabnya masing-masing. Jadi betapa luas dimensi adab dan dimensi akhlak ini. Tapi urutannya tadi itu, ketauhidan diasah dengan keimanan, ketakwaan, dijalankan syariat, nanti buahnya adalah adab. Makanya lanjutannya, faman la adabalahu, nek wong gak duwe tata krama, gak duwe akhlak, la syari'ata lahu, loh, wala imana lahu, wala tauhida lahu. Tiyang niku mboten wonten syariate, gak ono imane, gak ono tauhide, walaupun KTP-nya Islam. Maka dari itu ini menjadi renungan bagi kita. Bagaimana Rasulullah itu mencerminkan adab-adab yang luar biasa sampai beliau itu mendapatkan pujian spesial langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang harus kita upgrade. Jangan jadi umatnya Rasulullah mengatakan begini, iku ya mesti ae wong akhlake ngono wong Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kan diutus agar kita menjadikan uswah. Lah lek kabeh ngomong ngono ya terus kita kapan mau jadi baik? Ya. Sampean kok gak niru ngene sak akhlake? Ya mesti ae wong Kanjeng Nabi ya mesti apik. Lah aku dudu nabi kok lho. Lah nabi itu lho bashar. Ketika Nabi disebut bashar, berarti nilai-nilai itu bisa kita ikuti. Walaupun kalau kita bicara 100% seperti Nabi ya tidak bisa. Karena Nabi itu basyarun walaisakal basyari. Tapi sekian persen harus ada usaha. Sing bahaya itu lek ono usaha terus pesimis. Bapak wis ngaku duduk Nabi nglakoni ngene yo gak apa-apa. Lah terus kita mau memperbaiki kapan? Padahal kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita diberi kesempatan untuk menanam ketika kita berada di bumi, di dunia ini. Karena ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, sudah selesai, berarti tinggal nanti memanen di akhirat. Maka mumpung masih diberi kesempatan, mari kita pandai-pandai bersyukur. Terakhir sebelum kula tutup, Gus Bahak niku sering dawuh, wakeh wong sing bersyukur kok dadak jek mensyaratkan sing aneh-aneh. Aku bersyukur benek duwe motor ngini, aku bersyukur duwe iso tuku sepeda ngini, engko omah ngini. Lah apa kok ado-ado? Gusti Allah nu ngingetaken kepada kita hal-hal yang sepele yang seringkali lupa kita syukur itu diingatkan oleh Allah. Contoh surah Quraisy. Surah Quraisy itu Allah mengatakan begini, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Iling sehingga keimangan awake dhewe ini Gusti Allah.
Wis mbuh lawuke apa, tapi lek maem lawuke apa ae pokok luwe mesti enake. Lawuke enak tapi wareg dadi gak enak. Itu hal sepele kelihatannya, tapi kita sering lupa. Wa amanahum min khauf, rasa tenang, rasa aman, gak duwe musuh. Coba lek jenengan diuber naudzubillah, diuber KPK, diselidiki, waduh gak karu-karuan rasane. Naudzubillah. Diancam wong, lho niki kan berarti sepele. Ada hal yang lain, contoh apa? Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini dihamparkan dan bumi ini ditundukkan sehingga jenengan saged ngajar yang guru. Nggih, saged nyambut damel ngirimi putrane, sing santri-santri isok belajar di pondok. Ini manfaatkan dengan baik, disyukuri. Coba bayangkan umpama bumi itu tidak ditundukkan oleh Allah, lalu terjadi gempa. Opo saged kita kerja? Opo saged kita belajar? Lalu gempa yang parah kemudian memunculkan likuifasi. Tanahnya pecah, Masya Allah. Maka mumpung masih ada kesempatan, marilah kita selalu introspeksi untuk menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Nek ndelok sing luwih akeh gak ono marine, tapi bagaimana yang ada itu tetap mengingatkan kita kepada Sang Pemberi, dengan kita imbangi, kita ikuti dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim, ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghafsalta bima'i taubati dhunuba wa satarta birida'il maghfirati uyuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun man'ahumul qada'u 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li 'amalin salihin yabqa sanahu 'ala mamarrid tuhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftunin wa la makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarradh dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi ad-dunya salimin. Allahumma ja'al hadzal rasul al-karim lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma asqina min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadhma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbiru dabbir ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا خاصة تلاميذ هذا المعهد وهذه المدرسة من أهل القرآن ومن أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.